Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faizin, NRP 2210181040 dari jurusan Teknik Komputer PENS. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pintu otomatis sekaligus menghitung pengunjung yang lewat. Oke, jadi sebelumnya ini merupakan project akhir saya, yaitu project akhir mata kuliah workshop sistem digital. Oke, langsung saja. Baik, sebelumnya kalian pernah melihat palang pintu yang ada di tempat parkir, di mall, atau yang lainnya. Itu ketika dia lewat, maka otomatis pintu akan terbuka, dan ketika pengendara atau pengunjung atau benda itu melewati palang itu, nanti dia akan dihitung melalui rangkaian counter. Nah, rangkaian ini akan di looping sesuai dengan jumlah pengunjung lewat, misalkan 1, 2 dan seterusnya sampai maksimal kapasitas counter itu tadi melalui rangkaian counter. Nah, rangkaian ini akan di looping sesuai dengan jumlah pengunjung lewat, misalkan 1, 2 dan seterusnya sampai maksimal kapasitas counter itu tadi. Itu merupakan prinsip kerja dari rangkaian palang pintu otomatis ini. Oke, baik, selanjutnya itu rangkaian. Sebelum ke rangkaian, karena ini rangkaiannya begitu banyak yang dibutuhkan, maka hal yang harus kita butuhkan itu bahan-bahan. Nah, apa aja sih bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat palang pintu otomatis ini? Oke, langsung saja. Nah, ini bahan-bahannya kan ada 3 bagian, ada bagian rangkaian sensor, rangkaian motor, dan rangkaian counter. Nah, di bagian rangkaian sensor ini bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu resistor 10K ohm, ada 3 sensor IDR arah cahaya, kemudian LED, komparator atau sering kita jumpai itu LM358D, dan yang terakhir itu trimpot atau variabel resistor. Kemudian untuk rangkaian counternya, yang pertama itu ada 7 segmen. Ini jumlahnya terserah sih, misalkan kalian ingin ratusan, itu berarti kita membutuhkan 3. Misalkan kalian ingin jumlahnya itu satuan, jadi kalian butuhnya 1. Nah, di sini saya ada 2, yaitu puluhan, jadi saya membutuhkan 2. Kemudian selanjutnya ada IC counter, yaitu IC 4026D. Ini bisa dijumpai di toko-toko online. Kemudian selanjutnya itu resistor 10K ohm 2. Oke. Selanjutnya yaitu rangkaian motor. Rangkaian motor ini merupakan rangkaian paling spesifik yang paling banyak membutuhkan bahan-bahan, karena ini rangkaian paling rumit, enggak sih. Yang pertama itu ada motor 1, kemudian relaynya butuh 2, resistornya itu ada 330 ohm itu 2, 1K ohm itu 2, dan 10K ohm 1, yang terakhir 2,2K itu 2. Kemudian LED kita membutuhkan 2, kemudian kapasitor. Kapasitor ini untuk ukurannya itu 2200 mikrofarad, itu kita membutuhkan 1. Kemudian transistor NPN 3 dan switch 2. Kemudian kita kembali ke rangkaian. Baik, kemudian kita kembali ke rangkaian yang tadi. Nah, ini rangkaiannya terbagi menjadi
tiga bagian kan tadi, ada rangkaian sensor, rangkaian counter, dan rangkaian motor. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari setiap rangkaian. Oke, langsung saja. Oke, kita langsung ke rangkaiannya tadi. Ini rangkaiannya kan terbagi menjadi tiga, itu rangkaian sensor, rangkaian counter, dan rangkaian motor. Rangkaian sensor ini ada apa saja tadi? Tadi kan ada resistor, ada sensor LDR, ada LED, ada komparator. Nah, fungsi ini tadi, sensor kan fungsinya itu untuk mendeteksi sesuatu yang lewat, kemudian dia akan hasilnya akan masuk ke komparator dan dibandingkan dengan tegangan. Misalkan hasilnya melebihi tegangan, dia akan menghasilkan hasil high yang akan masuk ke counter. Kemudian setelah hasilnya itu high atau low, nanti akan berpengaruh pada rangkaian counter. Ini untuk rangkaian sensor. Jadi semakin karena sensor LDR nih, semakin gelap atau terang, kan defaultnya dari sensor LDR kan terang, jadi semakin gelap sensor LDR maka dia akan semakin mudah untuk membaca objek yang melewatinya atau yang dideteksi oleh sensor LDR ini. Kemudian untuk rangkaian counternya ini tadi, di sini counter itu bisa bekerja ketika ada tegangan, ada inputan dari sensor maupun dari motor. Nah, ketika sensor atau motornya, rangkaian motornya ada inputan, maka rangkaian counter ini akan menghitung mulai dari 1, 2 dan seterusnya. Itu bagian dari rangkaian counter. Untuk rangkaian motornya, nah ini yang paling banyak komponennya, ada motor, relay, ini transistor, switch, kapasitor, switch, transistor, resistor, LED, dan macam-macam ya. Jadi bagaimana motor itu bekerja? Motor akan bekerja bila ada tegangan dan arus yang dibutuhkan oleh motor itu tadi. Nah, bekerjanya di mana? Ketika misalkan defaultnya motor itu kan bekerja ketika ada tegangan 5 volt. Ketika ada tegangan 5 volt maka motor akan berputar. Nah, sebenarnya apa sih fungsi relay ini? Fungsi relay, fungsi switch, kapasitor, dan lain-lain. Ini fungsinya ketika sini ada tegangan inputan dari sensor, maka ketika ada inputan dari sensor akan proses oleh motor. Nah, misalkan di sini hasilnya 1, maka motor itu akan memutar ke arah ke kiri. Sekaligus sebaliknya, ketika inputannya itu 0, maka motor akan memutar ke arah sebaliknya. Itu prinsip dasar dari sebuah motor. Dan motor ini juga akan fatal ketika kita salah memposisikan posisi motor, karena motor itu kalau terbalik maka putarnya juga akan balik. Itu rangkaian motor. Jadi cara kerjanya dari rangkaian semua ini, ketika sensor mendeteksi adanya objek yang muncul atau benda yang muncul atau melewati sensor ini, maka sensornya akan menjadi gelap dan
akan masuk ke komparator. Komparator ini dibandingkan ketika nilainya dengan tegangan yang ada itu lebih besar, maka dia akan menjadi satu. Nah, satu ini masuk ke counter. Ini juga turun ke motor. Ketika hasilnya satu, maka motor akan berputar, akan bergerak dan membuka palang pintu. Begitu sebaliknya, ketika sensor ini tidak mendeteksi objek, maka dia akan kembali terang dan tegangan akan menjadi normal seperti biasanya. Kemudian counter tidak berubah apapun, dan yang berubah di sini itu motornya itu membalikkan kondisi yang ada gitu. Jadi ketika palang tadi berdiri, maka dia akan membalikkan palangnya itu kembali menjadi tidur gitu. Itu prinsip dari cara kerja palang pintu otomatis sekaligus counter dari benda yang melewatnya, pengunjung melewat. Mungkin itu sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.